Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Anissa Aulia. Perkenalkan, nama saya Siti Agnatul Rohma dengan NIM 10110056. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Korelasi antara penerapan AI, keterampilan kolaboratif, pengelolaan waktu, dan akses sumber belajar terhadap kualitas tugas proyek mahasiswa Politeknik. Di era digital ini, penerapan AI menjadi hal yang paling signifikan di dalam dunia pendidikan. AI tidak hanya membantu dalam mengakses informasi, tetapi berpotensi untuk mengubah cara belajar mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami hubungan antara penerapan AI, keterampilan kolaboratif, pengelolaan waktu, dan akses sumber belajar terhadap tugas proyek mahasiswa. AI telah terbukti mampu mendukung pembelajaran, mendukung mahasiswa mengelola waktu, dan mendorong kolaboratif. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman tentang seberapa besar kontribusinya dalam kualitas tugas proyek mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah ada korelasi signifikan antara penerapan AI, keterampilan kolaboratif, pengelolaan waktu, dan akses sumber belajar terhadap kualitas tugas proyek mahasiswa Politeknik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan AI dan kualitas tugas proyek, menilai pengaruh keterampilan kolaboratif, dan pengelolaan waktu, mengetahui kontribusi akan sumber belajar terhadap kualitas tugas proyek mahasiswa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah disebar dengan melibatkan 51 mahasiswa Politeknik dari berbagai program studi. Data yang telah dikumpulkan, kami analisis melalui pengujian validitas dan reliabilitas serta regresi linier berganda untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut. Bahasan selanjutnya adalah mengenai pengujian data. Nah, pada bagian ini disajikan deskripsi mengenai pengujian data penelitian yang mencangkup 3 tahapan utama, yaitu uji validitas, reliabilitas, serta uji regresi linear. Dalam hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Pada setiap tahap pengujian ini dilakukan bertahap sesuai dengan variabel yang telah ditentukan sebelumnya, yang mana di sini kita memiliki variabel X dan Y. Dan pada uji validitas, kami menyimpulkan bahwa pada pengujian uji validitas ini dilakukan secara bertahap juga, sesuai dengan variabel yang telah ditentukan, yang mana X dan Y itu memiliki variabelnya masing-masing. Maksudnya, pada variabel X itu terdapat variabel X1, variabel X1, X2.1, X2.2, X3, X4.1, X4.2, dan kemudian variabel Y1 dan variabel Y1.2. Nah, pada pengujian validitas di sini, kita menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji validitas. Nah, untuk memastikan juga bahwa setiap variabel itu berkorelasi atau menghasilkan sebuah data yang valid atau tidak, di sini kita juga menggunakan rumus pada SPSS. Nah, dapat dilihat pada hasil dari uji validitas di gambar di samping, ini pada korelasi X1 itu menunjukkan bahwa data itu bernilai valid karena pada pembahasannya skor dari masing-masing item itu adalah
1000 yang merupakan nilai maksimum dalam skala korelasi. Hal ini juga mengidentifikasikan hubungan yang sangat kuat antara item pertanyaan dan total skornya. Sementara nilai signifikasinya adalah 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,01 yang menunjukkan bahwa hubungan antara X1 dan total X1 ini signifikan secara statistik. Atau dengan kata lain, item pertanyaan yang diuji memiliki hubungan yang valid dengan total skor sehingga layak digunakan dalam penelitian. Nah, setelah melakukan pengujian terhadap beberapa variabel dalam pengujian validitas ini juga menghasilkan uji validitas yang valid karena secara statistik itu pada setiap variabel menunjukkan total item yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan pada pengujian validitas ini menunjukkan bahwa setiap variabel menunjukkan nilai yang valid. Nah, selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Pada uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi pertanyaan dalam menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya. Kemudian, meskipun digunakan dalam kondisi yang berbeda, pengujian ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dalam menghasilkan data yang stabil. Aku ulangi lagi sih. Nah, pada pengujian reliabilitas ini juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan variabel yang telah ditentukan, yang mana dimulai dari variabel X1, X2.1, X2.2, X3, X4.1, X4.2, dan Y1. Variabel Y1.1 dan variabel Y1.2. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas pada gambar yang ada di samping, nilai Cronbach alpha adalah senilai 1000 dengan jumlah item sebanyak 2. Nilai Cronbach alpha sebesar 1000 menunjukkan reliabilitas yang sempurna. Artinya, kedua item pertanyaan yang diuji memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi dan dapat dipercaya dalam mengukur konsep yang sama. Hasil reliabilitas ini mendukung validitas yang dikumpulkan untuk analisis korelasi lebih lanjut. Itu adalah hasil dari uji reliability dari variabel X1. Nah, dan pada uji reliability pada variabel X2 ini nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,867 dengan jumlah item sebanyak 3. Nilai ini menunjukkan reliabilitas yang sangat baik karena di atas ambang batas umum yaitu 0,7. Jadi hasil reliabilitas ini menunjukkan item-item pertanyaan tersebut konsisten sehingga data yang dihasilkan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian pada variabel X3 yang mana Cronbach alpha-nya juga adalah senilai 1000 dengan jumlah item sebanyak 2. Nilai Cronbach alpha-nya sebesar 1000 menunjukkan reliabilitas yang sempurna. Artinya kedua item pertanyaan yang diuji memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi dan dapat dipercaya dalam mengukur konsep yang sama. Dan kemudian di sini melakukan uji reliabilitas pada variabel X4 yang mana nilai Cronbach alpha-nya adalah senilai 0,867 dengan jumlah item sebanyak 3. Dari nilai ini menunjukkan reliabilitas yang sangat baik karena di atas ambang batas umum 0,7. Hal ini berarti menunjukkan bahwa item-item pertanyaan tersebut konsisten dan dapat dipercaya untuk mengukur hal yang sama. Kemudian pengujian uji reliabilitas variabel Y di sini menghasilkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,903 dengan jumlah item sebanyak 3. Nilai ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi karena berada di atas ambang batas umum yaitu 0,7. Hasil reliabilitas ini menunjukkan item-item pertanyaan tersebut konsisten, sehingga data yang dihasilkan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.
Maka dapat disimpulkan pula dari hasil uji reliabilitas pada variabel X1, X2, X3, X4, dan Y itu memiliki tingkat uji reliabilitas yang sesuai atau dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian di sini ada uji regresi linear berganda yang mana pada satu penguji ini menghasilkan beberapa uji regresi linear. Yang mana di sini terdapat uji autokorelasi, uji parsial, kemudian uji simultan, uji koefisien determinasi, dan yang terakhir itu ada uji multikolinearitas. Nah, pada uji regresi linear berganda ini, pada uji parsial menunjukkan bahwa variabel penerapan AI atau X1, keterampilan kolaboratif, X2, dan pengelolaan waktu, yaitu variabel X3 memiliki nilai signifikasi masing-masing sebesar 0,023, 0,203, dan 0,033, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terhadap kualitas tugas proyek mahasiswa politeknik. Sedangkan variabel akses sumber belajar atau X4 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 sehingga berpengaruh signifikan terhadap kualitas tugas proyek mahasiswa politeknik. Kemudian pada uji simultan secara bersama-sama, variabel independen X1, X2, X3, dan X4 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikasi sebesar 0,00 dan koefisien determinasi variabel dependen yaitu X1, X2, X3, dan X4 memberikan kontribusi sebesar 66,3% terhadap variabel dependen yaitu Y. Sedangkan sisanya 33,7% dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model. Mungkin sekian hasil dari pemaparan hasil dan pembahasan mengenai uji reliabilitas, validitas, dan linear berganda. Pada kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diuraikan dalam pendahuluan terkait sejauh mana sih penerapan teknologi khususnya pada artificial intelligence atau AI, keterampilan kolaboratif, pengelolaan waktu, dan akses sumber belajar secara bersama-sama mempengaruhi kualitas tugas proyek mahasiswa politeknik. Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian dari data kuesioner yang telah dikumpulkan. Penelitian ini memperkuat pentingnya peran teknologi seperti AI sebagai alat pendukung pembelajaran yang efektif, terutama jika digabungkan dengan keterampilan kolaboratif, pengelolaan waktu, dan akses sumber belajar. Hal ini sejalan dengan kebutuhan era digital untuk menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu bekerja secara produktif dalam lingkungan yang dinamis. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.